Kali ini perjalanan menuju ke Gunung Klothok, yang informasinya di sana ada bangunan candi, percandian yang sekarang ini diekskavasi oleh dari tim BPCB Trowong Sukerto, Jawa Timur. Jadi kita dalam perjalanan menuju ke lokasi. Ikuti terus perjalanan kami penelusuran sejarah-sejarah di wilayah Gunung Klothok, Kediri. Jalannya agak terjal. Kita masuk ke hutan, mulai pegunungan. Kita parkir di sini. Kali ini kita penelusuran sejarah di wilayah Kediri, khususnya di Gunung Klothok. Informasinya di puncak Gunung Klothok sana yang ada beberapa bangunan kuno. Informasinya ada candi, yang kali ini candi ini diekskavasi, dicek, dilihat oleh tim BPCB Trowong Sukerto, Jawa Timur. Dan kali ini kita akan menuju ke atas sana, melihat sejauh mana kegiatan ekskavasi di lokasi tersebut. Terus perjalanan kami penelusuran sejarah di wilayah Kediri. Ikuti terus. Perjalanan kali ini ada dua teman yang membantu dalam penelusuran kali ini, jadi teman-teman Kediri juga. Kita langsung menuju ke area lokasi, kita jalan di hutan dan tidak terlalu nanjak, tapi juga nanjak juga seperti ini kondisinya. Bagi masyarakat yang ingin wisata atau melihat cagar budaya, visualnya kalau memang sudah dibentuk wisata sejarah, mungkin sudah tahu seperti ini kondisi. Jalan menuju ke lereng gunung ini, tapi juga agak lumayan juga, kita masih lama. Naik banyak gunung-gunungnya, jadikan tempat jalan atau tangga.
Oke. Ubah posisinya ini. Kan rekonstruksi lagi. Fragmen pipi tangga. Fragmen pipi tangga. Oke. Jadi pinggir Sini. sini. Ini sama ini. Sama. Posisi ini nggak tangga dia hiasan. Oh, hanya hiasan. Ini hiasan bahan. Tadi menggunakan apa? Lengkapnya itu. Ini di Kosot. kosot. Oke, kosong. Ini kan satu ini. Satu ulang. Kalau target harian itu kita nggak punya, jadi artinya target secara keseluruhan gitu ya. Target secara keseluruhan itu seluruh struktur itu bisa tampak semua, jadi secara tiga dimensi, mulai atas sampai bagian pondasi terakhir itu kita tampakkan semua gitu ya. Jadi itu juga untuk melihat kemungkinan adanya kerusakan pada masa lalu, apakah terjadi di candi ini apa tidak. Jadi ternyata memang dari hasil ekskavasi ada satu bagian di belakang yang memperlihatkan adanya lubang pengusakan yang bertujuan untuk mengambil keripik candi. Dan kita temukan di sini ditemukan wadahnya saja, gitu ya. Artinya wadah itu sudah tidak di situ lagi, artinya kondisinya sudah rusak seperti itu. Dan kita harapkan untuk 6 hari ke depan ini sudah tuntas. Kalau untuk satu lokasi ini satu candi ini ya 6 hari ini kita juga berusaha untuk membuka struktur di sisi bawah yang kita perkirakan itu sebuah gapura masuk untuk sementara ya, karena kita melihat dari kondisi strukturnya yang sudah terlihat beberapa waktu yang lalu karena terkena erosi air akhirnya memperlihatkan struktur itu. Jadi seperti gapura gitu ya. Jadi kita belum tahu apakah nanti itu memang benar gapura atau mungkin itu talut atau mungkin itu sebagian dari sayap pagar seperti itu. Kalau ini jelas untuk peribadatan yang tidak mewakili sebuah golongan agama atau golongan sekte ya, karena di sini di 3 candi yang sudah kita temukan tidak menunjukkan adanya ciri-ciri salah satu dewa gitu ya kalau di dalam agama Hindu, tapi ini justru menunjukkan adanya tempat peribadatan bagi kaum Resi. Ini kita asumsikan seperti itu karena kita melihat dari strukturnya yang sangat sederhana, polos tanpa hiasan meriah ya, seperti umumnya candi-candi ya, candi-candi Budarman atau candi kerajaan gitu ya. Jadi kita melihat seperti itu dan posisinya ada di puncak paling atas dan dalam satu punggungan bukit ini. Jadi kalau konsepsi pada masa lalu paling atas ini ya inilah tempat suci, artinya tidak ada unsur keduniawian. Jadi kalau ada hiasan-hiasan yang tidak bersifat sakral itu di sini tidak ditemukan seperti itu. Jadi intinya ini tempat peribadatan para Resi. Kalau kita lihat orientasinya, 3 candi ini orientasinya semua ke arah timur, tepatnya Tenggara. Kalau kemarin kita plotting pakai GPS, pakai koordinat, kemudian kita petakan itu ke Belut. Kalau era atau masanya memang kita belum bisa memastikan secara absolut gitu ya, karena
beberapa data yang mengindikasikan pada sebuah massa itu kita belum menemukan, tapi ada keramik yang kita temukan kemarin itu identik dengan abad 14, dan juga mata uang yang kita temukan di Candi 1 itu juga menunjukkan bahwa itu produksi abad 13-14. Jadi untuk sementara kita asumsikan ini masanya pada periode Majapahit. Tapi itu tidak menutup kemungkinan mungkin juga dibangun pada masa sebelumnya, kemudian dilanjutkan, dikembangkan pada masa yang lebih muda seperti itu. Jadi di Candi 3 ini kita temukan 2 buah beripih halaman gitu ya. Jadi 2 beripih halaman, satu di bagian belakang dan satu di bagian depan, di halaman depan ya. Jadi beripih halaman itu bertujuan untuk menyucikan halaman lingkungan dari bangunan peribadatan ini. Di luar beripih utama yang menyucikan bangunannya gitu ya. Kalau beripih utama jelas dia berada di pusat bangunan dan jauh berada di bawahnya gitu. Tapi kalau halaman dia tidak terlalu dalam, jadi mendamnya mungkin sekitar lebih kurang ya 1 meter dari permukaan halaman ya. Permukaan halaman itu 1 meter, bahkan mungkin kurang, nggak sampai segitu. Intinya beripih itu dipendam di halaman. Terus untuk isi atau fungsi dari beripih tersebut? Kalau isinya, kalau sementara ini kan gitu. Ini karena kondisinya sudah pecah, kita sudah yakin bahwa ini tidak akan ditemukan isinya, karena ini sudah dalam kondisi disturb ya, rusak ya, sudah terganggu ya, karena kita melihat kondisi letak dari bendanya ini. Tapi kalau pada umumnya kalau beripih di halaman itu tidak selengkap pada beripih utama. Beripih yang di halaman itu biasanya ada ya, mungkin ada emas, lempengan emas kecil ya, kemudian ada mata uang ya, mata uang kepeng itu, kemudian ada, kalau lengkap mungkin juga harus ada batu permata, kemudian ada biji-bijian, biji-bijian entah biji-bijian dari biji buah, biji tanaman kecil-kecil, ataupun mungkin biasanya umumnya ada padi ya, biasanya seperti itu juga dimasukkan ke dalam itu yang biasanya ada di dalam beripih. Tapi tidak harus sama biasanya pada setiap bangunan candi tentang isi beripih itu, karena di candi pertama kita temukan hanya tersisa mata uang kepeng. Ya mungkin juga ada sebelumnya biji-bijian mungkin ada, tapi karena mungkin sudah kondisi bercampur tanah, mungkin sudah hancur atau seperti apa gitu. Itu aja.
biasanya perhiasan atau mungkin sesaji itu ya. Di sini ada tidak ada 1 meter dan struktur candi ini ditemukan seperti ini. Sesuai apa yang disampaikan oleh arkeolog yang hari ini